Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Usman, NBI 080. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai cell mold casting atau cetakan pakai tempurung. Ya. Pengertiannya secara singkat, cell molding ini pengecoran di mana cetakannya berupa tempurung atau sel tipis. Tipisnya ini kira-kira 9 mm. Nah, tempurung tersebut dibuat dari pasir yang disatukan oleh pengikat resin thermosetting. Jadi pasirnya itu diikat sama resin thermosetting. Proses ini memiliki akurasi yang lebih baik, tingkat produktivitas lebih tinggi. Nah, proses ini digunakan untuk komponen yang ukurannya kecil sampai medium yang membutuhkan presisi tinggi. Nah, sebenarnya cell molding ini prinsipnya sama seperti cetakan pasir, tapi yang membedakan ini ada selnya atau tempurungnya di bagian rongganya atau di bagian pola yang mau dicetak. Nah, nanti ada kelebihannya kenapa pakai tempurung daripada cetakan pasir biasa. Nah, bagian-bagiannya ini ada sel ya, atau tempurung itu sendiri. Nah, sel ini kan nanti dibahas di slide selanjutnya pembuatan sel ini. Nah, ini terdiri dari dua tempurung ya, disatukan jadi satu. Nah, dikuatkan oleh klem ini. Klem ini tujuannya untuk menyetabilkan dua rongga ini. Jadi semakin kuat gitu. Nah, kemudian ada flash atau tempat cetakan, tempatnya kotak ini. Nah, lalu ada sand atau pasirnya itu sendiri. Nah, kemudian prinsip kerjanya. Jadi yang pertama itu pattern head ya, atau logam yang sudah dipanaskan, ini sebagai intinya ya, atau pembentukan tempurung. Nah, ini kan membentuk pola. Nah, ini ada campuran pasir sama resin termoset tadi. Nah, ini sudah dicampur nih, resin sama pasir. Nah, lalu dibalik sehingga ini menempel. Bagian bawah ini nanti menempel di logam ini, polanya ini. Nah, ketika dibalikkan, ini kan terdapat sel tipis. Nah, pasir-pasir yang kelebihan pasir itu nanti jatuh ke bawah. Setelah itu dimasukkan ke oven selama beberapa menit, kemudian dipisahkan antara pola dan ini tempurungnya. Kemudian disusun seperti tadi ya, mesin pengecorannya ini, lalu dituangkan logam cairnya. Nah, kemudian terdapat cacat nih, cacat cell molding casting. Proses cell molding casting ini biasanya terjadi kesalahan atau rompel pecah pada lapisan pasir. Nah, sebaiknya dilakukan perbaikan sebelum dimasukkan ke dalam oven untuk pembakaran. Nah, takutnya nanti ketika dituang logam cair, nanti ada rompel-rompelnya gitu. Jadi sebelumnya ini perlu dipastikan dulu apakah selnya ini sudah benar-benar bagus atau enggak. Nah, lalu ini tadi keunggulan dan kekurangan cell molding casting. Jadi keunggulannya cell molding casting ini, pertama permukaan rongga lebih halus dibandingkan dengan cetakan pasir basah. Kemudian permukaan yang halus tersebut memudahkan logam cair selama penuangan dan dihasilkan permukaan akhir yang lebih baik. Kemudian dimensi lebih akurat, lalu memiliki kolapsibilitas yang baik sehingga dapat dihindarkan terjadinya keretakan pada hasil coran. Kemudian ini kekurangannya. Yang pertama itu pola logam lebih mahal dibandingkan dengan pola cetakan pasir basah. Jadi kurang cocok bila digunakan untuk produksi rendah karena biaya produksinya itu sangat mahal. Jadi perlu produksi yang tinggi untuk menggunakan logam cetakan ini, mold casting. Nah, untuk contoh-contoh produk cell mold casting ini seperti ada roda gigi, kemudian value body atau body, kemudian ada bushing atau yang terakhir ada camshaft.
Nah, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai cell mold casting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.